Selanjutnya ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sudah tidak sabar, saya penelitian tentang ini, apakah bisa menggunakan big data atau seperti apa caranya dan lain sebagainya. Saya persilahkan, mungkin ada yang bertanya. Izin bertanya, Ibu. Iya, sebentar Ibu. Dengan Bu siapa, Bu? Dengan Ibu Popi dari SITH ITB. Oh iya, iya silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Ayu dan Bapak narasumber. Terima kasih penjelasannya cukup jelas. Yang saya ingin tanyakan mungkin perbandingan Python dengan platform lain ya. Contohnya kami di sini banyak menggunakan R untuk big data, mengolah analisis hasil sequencing misalnya, atau data-data untuk analisis genomics begitu. Apakah dengan Python itu memang benar-benar bisa mengefisiensikan penggunaan RAM begitu ya di server? Kira-kira mana yang lebih lebih irit gitu supaya server bisa lebih efisien dipakai? Katanya kalau pakai R, menurut para programmer itu akan lebih banyak memakan memori sehingga lebih sulit begitu ya. Kalau kita pakai data, misalnya kita pakai data sequencing hasil sequencing kayak RNA-seq aja udah bergiga-giga, belum lagi kita punya downstream analisisnya seperti itu. Baiknya seperti apa Pak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak. Ya kebetulan kalau saya belum pernah pakai R, ya. Tapi saya pernah membantu orang ya PhD student juga untuk menginstal dan menjalankan R. Tapi saya tidak tahu pasti bagaimana perbandingan antara keduanya. Tapi yang jelas Python adalah lebih populer. Tapi rasa-rasanya ketika saya menggunakan R dengan Python itu rasa-rasanya karena saya belum mengkomparasi secara apa namanya apple to apple ya. Tapi rasa-rasanya Python lebih ringan. Nah, selama ini tidak ada apa namanya hambatan yang berarti untuk memproses data. Terus kemudian yang kedua adalah library-nya itu banyak sekali. Jadi library itu adalah tools dari Python itu sendiri untuk melakukan komputasi. Jadi algoritmanya itu banyak sekali. Tutorialnya itu juga banyak, dokumentasinya itu juga banyak. Dan kebetulan juga simple juga Python-nya itu. Jadi mungkin nanti bisa dicoba lah pakai Python bagaimana gitu, pakai R bagaimana gitu. Tapi kalau saya rasa sepertinya memang Python itu lebih lebih ringan lah sepertinya gitu ya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Pak Novanto. Iya Bu. Ya, baik. Selanjutnya sebelum saya sampaikan lagi, buka lagi sesi tanya jawab, mungkin bisa dijawab dari Bu Rodiati Azrianingsih. Di sini bertanya melalui chat Pak Novanto. Bisa dilihat. Ya. Dan mohon tanggapannya. Bu Rodiati Azrianingsih. Bu Rodi. Assalamualaikum. Oh iya. Saya Bu Rodi. Di bawah. Saya bacakan ya Pak Novanto. Disampaikan bahwa sumber data itu sangat banyak. Bagaimana cara untuk koleksi dan inputting data-data tersebut secara efektif dan efisien? Mohon diberi gambaran pengalaman dari Pak Novanto seberapa lama untuk eksplorasi dan koleksi data ini. Sering saya merasa data-data yang saya dapatkan kurang banyak sehingga tertunda-tunda untuk menganalisisnya. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak. Jadi yang efisien itu ya apa namanya, yang dengan memanfaatkan teknologi gitu. Apa saja yang bisa kita manfaatkan dari teknologi ini. Kalau misalkan contoh tadi adalah data seperti cuaca itu dari satelit, dari station itu kan otomatis data itu mengalir masuk gitu. Atau dari binatang itu kita taruh sebuah teknologi tracker, itu otomatis data itu masuk. Kita mau berhenti ya kapan saja gitu. Sampai rentang waktu berapa saja gitu kita bisa mau berhenti. Untuk lebih apa namanya, kalau di biologi apa namanya, alat-alat apa saja lebih detailnya saya kurang tahu ya, tapi berdasarkan pengalaman saya dulu saya kan bekerja dengan sel. Nah itu orang Riken, biologisnya itu mempunyai apa namanya, suatu peralatan untuk mengcapture sel tersebut, gitu. Sehingga saya menerima saja, gitu, tinggal menerima. Dan tahu-tahu sudah 100.000 sequence gitu kan, banyak itu, sebagai itu saya harus memproses. Gitu. Itu juga kan memanfaatkan teknologi. Jadi mereka tidak perlu ya secara manual. Jadi dipikirkan bagaimana caranya apa namanya mendapatkan data itu secara otomatis, seperti passive income gitu. Ya mungkin bisa dipikirkan teknologinya apa. Mungkin kalau dalam bidangnya Ibu, misalkan gathering dengan teknologi yang mungkin itu dengan apa, gitu. Mungkin bisa dipikirkan seperti itu. Sehingga data itu masuk secara otomatis. Mungkin begitu, Bu. Bagaimana, Bu Rodi? Ya, terima kasih, Pak. Saya kebetulan bekerja di Biodiversity Information System. Jadi, ya Biodiversity Information System. Jadi kan itu datanya sangat banyak sekali tentang satu spesies saja di belahan dunia global banyak sekali. Nah, itu kadang-kadang kan kita mendapatkan dari negara ini. Rasanya tidak bisa selesai gitu, Pak. Karena yang ini belum gitu. Jadi seperti tertunda-tunda untuk menganalisis. Ya, mungkin kalau dirasa banyak gitu ya, taruhlah kita sendiri itu. Jadi kalau dirasa cukup ya sudah langsung diproses gitu. Katakanlah berapa sampel gitu. Kalau kita sendiri yang mendefinisikan itu. Misalnya 100.000 sampel atau nanti 1 juta sampel kita proses ini. Atau berapa sampel kita proses ini. Asalkan jangan dalam hitungan 10, 20, 30 gitu ya Bu ya. Tapi misalkan katakanlah 100.000 gitu. Itu kita proses. Itu saya rasa kalau dalam natural science kalau sampelnya sudah 100.000 itu udah publishable sekali ya Bu ya. Belum ya Pak? Belum ya Bu ya? Nah itu Bapak ya ada sesuatu gitu belum. Sehingga kita seperti searching begitu nggih. Ya. Apa searching terus rasanya belum puas juga, maksudnya belum selesai akhirnya akan tertunda gitu untuk. Oh iya. Ya itu Bu, karena kalau pengalaman Novanto bagaimana Pak selama ini? Maksudnya untuk men-stop gitu, untuk mengatakan bahwa ini satisfy gitu. Oh, kalau stop ya? Kalau stop ya, dilihat datanya itu kira-kira sebervariasi apa, Bu? Gitu. Sebervariasi apa? Apakah variasinya sudah sangat banyak, sudah mencukupi, sudah banyak data itu bisa kita bercerita di dalamnya, itu mungkin bisa stop. Entah berapanya itu kan beda-beda ya Bu ya, masing-masing orang bagaimana itu. Jadi seperti tadi yang big data itu bisa dilihat dari volume, source yang beraneka ragam, dan juga update, sudah berapa update gitu. Kalau misalkan datanya itu time series, itu misalkan berubah-ubah pada setiap waktu, itu nanti katakanlah dalam rentang katakanlah 1 tahun gitu, nanti diambil terus kita analisis. Dalam 1 tahun itu dilihat, apabila sudah bervariasi itu mungkin sudah bisa kita mulai untuk melakukan analisa.
Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak Novanto. Baik, demikian penjelasannya. Selanjutnya saya tawarkan apakah ada yang ingin bertanya? Itu saya di chat, Mbak. Saya ngechat aja nanyanya. Iya, dengan Pak Irham. Ya. Ya, silakan Pak. Oh, di chat Pak, di chat. Iya, ya di chat aja. Oh, begitu. Kalau begitu, kalau saya bacakan dari grup chat dulu dari yang teratas ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada dari Ibu Niluh Watiniasih. Tadi Bapak Novanto menyampaikan untuk data sepal dan petal bunga iris. Apakah data-data yang didapat langsung dapat di-generate di Big Data, Pak? Baik, terima kasih itu pertanyaannya. Jadi itu adalah salah satu contoh saja, salah satu contoh untuk memproses data, untuk menganalisis data. Tentunya itu data tersebut belum bisa dikatakan big data ya, karena data itu sampelnya itu 100 dan yang kelasnya itu ada, kategorinya itu ada 3, ada parameternya adalah 4. Saya pikir belum bisa dikatakan big data, tapi itu sebagai awal untuk pembelajaran pengolahan data itu. Itu data tersebut diambil secara manual, dicatat secara manual pada tahun 1936. Nah, tentunya ya kita bisa saja ya secara manual mencatat semua bunga yang ada gitu, terus sampelnya terus kita catat satu persatu semuanya itu, tapi kan melelahkan notasi. Nah, perlu dipikirkan bagaimana caranya mengambil data tersebut dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa diambil sampel dalam jumlah yang banyak. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Jadi tadi itu intinya hanya contoh dataset gitu aja. Ya, bagaimana Bu Niluh Watiniasih? Ya, baik, mungkin ya, Ibu ada tanggapan? Terima kasih, Mas Novanto. Maksud saya, apakah semua data, misalnya seperti sepal, apakah karakteristik yang didapat itu bisa kita generate dari big data di luar sana gitu? Apakah Mas tadi itu mendapatkan data-data tersebut di luar itu? Gitu maksud saya. Terima kasih. Injerit itu sebenarnya itu data itu tadi ada di internet ada dan tersedia secara publik. Kita bisa langsung mendownloadnya. Tentunya. Berarti apapun data yang kita bisa cari gitu dulu ya. Apakah ada tersedia di sana? Ada tersedia. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Atau mungkin nanti kalau Ibu ya bisa saya bagikan nanti. Baik, terima kasih. Saya Bupati dari Bali yang kemarin ketemu Mas. Oh iya Bu, ya. Ya. Salam. Iya, terima kasih. Salam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Irham Falahuddin. Yang pertama, apakah keempat tools tersebut satu kesatuan dalam menggunakannya dalam analisis data? Yang kedua, apakah sebelum menggunakan tools tersebut, parameter data tersebut diinput manual, sehingga hasilnya nanti baru diproses dengan proses data lanjut? Langkah-langkah apa yang paling mudah bagi pemula untuk memulai riset dengan menggunakan big data tersebut? Misalnya untuk taksonomi. Oh, baik. Jadi kalau nanti dalam Python itu membaca data itu pun otomatis. Jadi tidak perlu kita input satu persatu, nggak perlu. Jadi misalkan data tersebut sudah tersimpan dalam Excel gitu, ataulah dalam CSV, nanti otomatis semuanya dibaca semuanya dan ditampilkan. Terus kemudian apa tadi? Satu hal lagi. Yang kedua, apakah sebelum menggunakan tool tersebut, parameter data tersebut diinput manual? Oh, tidak, diproses. Dari Excel, tidak Excel langsung dibaca semuanya.
Terus kemudian apakah semua tools-nya itu satu kesatuan? Itu sebenarnya penggunaan tools-nya itu atau entahlah clustering atau analisa faktor itu tergantung kebutuhan kita. Jadi kita bisa sebenarnya tools-nya lebih banyak lagi. Ini adalah satu contoh aja. Ada analisa distribusi dan lain sebagainya. Ini hanyalah salah satu contoh saja. Ya, salah beberapa contoh ya, clustering atau analisa faktor itu kita bisa pilih salah satu. Jadi tidak mesti satu kesatuan. Tapi kalau kita bisa menampilkan semuanya kan lebih bagus. Informasi yang disampaikan tuh lebih banyak dan lebih bagus. Terus apa? Bagaimana? Kalau untuk pemula ya. Mungkin ada. Ya kita kan misalnya gini Pak Novanto, di dalam kan sudah ada data taksonomi banyak tuh, data-data. Kita kan ke lapangan juga menginput data manual untuk mengcompare, atau memang sudah kita masuk secara manual tadi yang jelaskan, itu nanti apakah data sekundernya dari big data itu bisa kita satukan atau sebagai pembanding gitu. Nah, misalnya kan kita, ya kalau saya dulu di awalnya cuma kenal komponen analisis, membuat dendrogram sederhana, itu kan kita membuatnya masuknya manual itu, input satu-satu, nanti cari data pembanding seperti itu. Oh, gitu ya Pak ya. Iya. Ya gini, cara sederhananya gini aja, semua datanya itu dituliskan dalam Excel. Ya. Dalam Excel, udah itu saja sudah cukup Pak, langsung dibaca gitu. Oke. Jadi tidak perlu inputnya, mungkin input waktu ke Excel-nya itu ya Pak ya? Iya. Ya, itu saja. Data yang kita ketemukan di lapangan gitu ya, nanti kita masukkan, kemudian nanti secara manual, nanti prosesnya otomatis. Ya gitu. Oke. Nah itu data kita tuh bisa kita bandingkan dengan data sekunder gitu Pak ya? Data sekunder bisa. Ya, big data yang lain kita input. Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Badrutaman. Apakah dengan big data bisa melakukan riset dengan menggunakan data sekunder? Terima kasih. Mungkin hampir sama ya dengan pertanyaan. Kalau dari Pak Irham tadi dibandingkan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi data sekundernya seperti apa dan lain sebagainya, Pak. Ya, mohon Pak Badrutama mungkin menjelaskan maksudnya seperti apa, Pak? Mungkin contoh kasus. Mohon maaf Pak, masih mohon di unmute karena suaranya belum ya. Tes. Halo tes. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di biologi itu kan banyak sekali seperti Ibu tadi yang menanyakan terkait data biodiversitas. Misalkan kita ingin meneliti tentang kajiannya di ekosistem atau terkait dengan data-data lapangan seperti cuaca dan sebagainya, kemudian dianalisa dengan kondisi biodiversitas, misalkan flora, fauna atau biodiversitas yang lain gitu Pak. Misalkan ada data terkait di sini ada data mengenai temuan jenis ini, kemudian jenis ini yang ada di big data. Nah, kemudian kita rangkum, kemudian dianalisis gitu Pak. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin apakah itu bisa dilakukan? Oh iya. Ya, pada intinya bisa Pak, asal dikuantifikasi gitu. Asal dikuantifikasi sehingga ada nilai-nilainya, nanti kita bisa melakukan entah itu adalah komparasi korelasi, uji analisa distribusi dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Ya, pada intinya asalkan dikuantifikasi, ada nilai-nilai parameternya itu bisa. Itu. Saya masih tinggal di rumah, saya ada periksa kemarin. Nanti dulu saja. Ya. Hari Sabtu dulu baru coba. Ya. Mohon izin untuk bertanya, Bu Ayu, kalau boleh. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Pak.
Oke. Iya. Terima kasih Pak atas materi yang diberikan. Nama saya Anjar dari Departemen Biologi UNER. Ya. Saya ingin bertanya mengenai komunitas deep learning. Jadi sekarang kan kita memang sudah di era genomik ya untuk biologi. Ya, whole genome data kan sudah tidak jarang lagi gitu dan biayanya juga sudah memungkinkan. Sedangkan di Indonesia kan potensi untuk melakukan whole genome sequencing sangat besar. Dia ingin saya tanyakan mungkin apakah sudah ada inisiatif dari komunitas deep learning untuk memberikan kolaborasi atau servis untuk mengenai analisis whole genome data pada spesifiknya, terutama data RNA-seq, data mutasi DNA dari whole genome shotgun sequencing. Karena saya rasa karena untuk menganalisis sendiri kan waktu yang dibutuhkan untuk belajar coding, belajar algoritma dan statistiknya sangat lama ya, itu satu S3 sendiri gitu. Jadi kalau seandainya dari komunitas deep learning ada inisiatif untuk menawarkan kolaborasi dan servis untuk analisis data whole genome akan sangat baik sekali. Terima kasih. Untuk peserta yang lain, mohon maaf sekali untuk suara di unmute kecuali yang bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya ya sangat senang sekali ya karena kita adalah komunitas non-profit ya. Tapi tergantung juga nanti di dalam komunitasnya itu kebetulan kebanyakan itu sekarang itu bermain di computer vision dan juga big data yang lain gitu. Tapi memang jarang untuk yang untuk berbicara tentang genom dan lain sebagainya ini. Ya mungkin tidak hanya komunitas deep learning saja, nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga dengan Philcom, Pak. Di lab sistem cerdas ini ada juga kemarin yang mengambil S3 bioinformatika itu sebenarnya ada. Mungkin tidak hanya itu saja ya, tentu saja bisa kolaborasi Pak, dan kita menerima dengan tangan terbuka. Tapi nanti tergantung ada nggak orang yang nanti secara fokus untuk dia mengolah data genom tersebut, mungkin itu aja Pak. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ya. Ya, baik. Sebelum saya kembali ke pertanyaan di grup chat, apakah ada yang mau bertanya kembali? Mohon izin bertanya, Bu Ayu. Ya, silakan Pak Almando. Terima kasih Pak Yudis, materinya sangat mencerahkan. Saya Almando dari Biologi UNER. Saya ingin bertanya, apakah kan tadi yang akan kita pelajari ini pengolahan dari data-data biologis. Iya, Pak. Apakah data mentahnya itu untuk setiap data, misalnya tadi kan contohnya data ukuran organ bunga, yang lebar segala macam. Lalu data genomik tentu saja akan sangat berbeda. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk Python ini data mentah awalnya yang akan kita olah itu nanti bentuknya terstandar? Nah, lalu yang saya bingung adalah karena ini buat menganalisis sangat berbagai varian data, apakah kita butuh pelatihan khusus untuk mengenerate data mentah yang akan kita analisis? Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih. Oh, baik ya. Ya itu istilahnya adalah pre-processing ya, Pak ya. Pre-processing. Tentu tergantung dari datanya itu bagaimana. Time series kah atau sequence lah, sequence gen kah. Tentunya untuk masing-masing spesifik, kalau kita mau memproses spesifik, ya tentunya kita perlu ada forum dan pembahasan yang tersendiri mungkin ya Pak ya. Kalau sekarang kita general secara umum ya, bagaimana mengolah data itu saja. Nah, kalau misalkan kita mau lebih spesifik, tentunya kita perlu ya, karena nanti juga tentunya perlakuannya, tekniknya itu nanti juga lebih spesifik lagi. Gitu.
Mungkin begitu Pak. Jadi nanti kita memproses data itu secara umum. Oke. Lalu maaf Pak, ada satu pertanyaan lagi ya Pak. Pertanyaan kecil aja. Untuk kayak pre-processing itu apakah ada sumber di internet yang cukup terpercaya kalau misalnya kita mau belajar sendiri atau bagaimana? Oh bisa Pak, nanti mungkin sebelum pertemuan berikutnya ya, nanti mungkin saya tambahkan gitu ya, tutorial untuk pre-processing beserta sumber-sumbernya gitu. Nanti coba kita hadirkan di situ biar bisa searching sendiri ataupun nanti bisa berlatih sendiri di situ. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Iya, ya Pak. Ya baik. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang bertanya secara langsung? Jika belum, saya kembali ke grup chat. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Badrus Salufari. Pertanyaannya, apakah menggunakan bahasa Python akan mudah dilakukan bagi orang yang belum pernah belajar melakukan coding? Bagaimana Pak Novanto? Baik, terima kasih banyak. Ya memang pada dasarnya semuanya harus ada dasar coding ya. Tapi saya berpikir bagaimana agar orang awam itu bisa menjalankan ini tanpa belajar pemrograman secara runtut gitu. Salah satu caranya itu ya dengan copy paste. Jadi copy paste dari coding yang ada nanti dirubah dikit-dikit gitu. Bagian apanya gitu. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kita harus memodifikasi lebih banyak lagi, berkreasi lebih banyak lagi, tentunya memang harus ada dasar pemrogramannya ya. Tapi saya memikirkan bagaimana orang awam itu, apalagi yang tidak pernah tahu programming sama sekali itu bisa meminimalisir itu. Mungkin begitu. Ya, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari Pak Badrus? Terima kasih. Saya rasa cukup jelas. Artinya kita untuk lebih bisa memperluas kemampuan harus belajar bahasa pemrograman, Pak ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa mengenal lah kalau ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Pak Muslih. Di sini saya masih awam dengan big data. Mau bertanya bagaimana cara kita mengumpulkan data dari luar untuk menambah informasi dari data kita. Apakah ada web tertentu? Baik, terima kasih. Ada satu website database itu terkenal, namanya UC Dataset. Nanti mungkin bagaimana ya mencetnya? Itu ada. Dan di situ dataset berbagai macam kasus, berbagai macam berbagai macam objek yang pernah dilakukan oleh orang di seluruh dunia. Mulai datanya itu kecil sampai datanya itu besar ada di situ. Mungkin Bapak bisa cari satu persatu yang kira-kira cocok dengan bidang penelitian Bapak. Dan juga sebenarnya di internet juga banyak dataset seperti itu. Cuma masalahnya yang cocok dengan penelitian Bapak Ibu nanti yang seperti apa yang saya kurang tahu. Cuma itu banyak sekali dan kita di sini di computer science itu mahasiswa itu sering pakai itu untuk pelatihan atau bahkan skripsi gitu. Sering pakai itu. Jadi namanya UC Dataset, nanti saya bagikan linknya ya Pak ya. Ya, bagaimana Pak Muslih? Mungkin ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak Novanto. Mungkin saya juga mau coba dulu pakai UC Dataset tadi Pak ya. Nah, cari di Google UCI space dataset gitu Pak. Terima kasih Pak Novanto. Ya Pak, ya. Ya. Baik, selanjutnya apakah ada dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya secara langsung?
Iya Mbak, mau nanya Mbak. Iya, sebentar Ibu. Oh, dengan Bu Wahyu. Iya, terima kasih banyak kesempatannya. Ya. Pak Novanto, maaf ini ya mungkin juga masih kurang paham saya kalau data. Tapi kan karena masa pandemi begini, banyak mahasiswa itu yang terkendala mengambil data, misalnya ya ke lapangan. Nah, kemudian apakah kalau hanya menggunakan data-data dari yang tadi dari big data itu ya, kemudian itu dijadikan sebagai topik saja untuk penelitian mereka begitu ya. Apakah ini memenuhi gitu ya kriteria untuk melakukan penelitian mereka, karena tidak bisa mengambil data langsung, jadi hanya menggunakan data-data yang ada di itu ya big data itu. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Novanto? Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Jadi kemungkinan ya memang itu salah satu kendala untuk mengambil di lapangan ya Bu ya. Tapi itu saya tidak tahu penelitian Ibu tentang apa. Tapi cari saja yang kira-kira sesuai, cocok gitu. Jadi kalau dan cari misalkan dari suatu lembaga yang valid. Ya. Seperti kita kemarin tuh bekerja sama dengan BMKG. Tentu BMKG kan lembaga nasional yang valid ya Bu ya. Ya. Dan itu kita dapatkan dari sana. Kita minta sendiri, tentunya dengan satu proses tertentu ya, perizinan tertentu, akhirnya mereka mengasih data ke kita. Hasil dari stasiun-stasiun cuacanya mereka. Terus juga kita ambil data itu dari stasiun-stasiun cuaca yang ada di seluruh dunia. Nah, itu ada di websitenya, dan websitenya juga dari lembaga yang valid. Saya lupa itu apa. Hanya saja itu lembaga yang valid, dan stasiun cuacanya itu juga stasiun cuaca yang valid gitu. Jadi, yang juga menjadi acuan dari banyak pihak gitu. Jadi mungkin itu Bu. Jadi cari saja apabila itu dikeluarkan oleh lembaga yang valid. Kalau misalnya untuk aspek perilaku begitu Pak, jadi nggak bisa mengamati langsung perilaku hewan begitu ya. Nah, apakah bisa cukup mengambil beberapa informasi data dari itu, kemudian dibahas jadi sepertinya begitu ya? Kalau seperti ini gimana? Itu nanti dapat datasetnya, dicek source-nya dari mana Bu? Dicek source-nya dari mana? Dari universitas ini atau dari laboratorium ini gitu. Ya, itu mungkin bisa dicekkan itu. Kalau asal sumbernya jelas dan valid, itu saya rasa bisa itu Bu. Iya, baiklah. Terima kasih Pak masukannya. Nanti mungkin kami coba ini dulu browsing ininya ya. Iya Bu. Dari sumbernya. Biasanya kalau data tersebut itu ada paper pendukungnya. Kalau saya di samping sumbernya dicantumkan juga dia tuh data set dari paper yang mana gitu biasanya juga ada juga. Iya, baik. Terima kasih. Ya Bu. Ya. Baik, apakah masih ada yang bertanya? Kalau misalnya dirasa cukup, mungkin saya. Kalau ada waktu saya Bu. Oh iya, Hanum. Baik. Siapa Hanum? Ya Pak Hanum, silahkan Pak Hanum. Ada 2 pertanyaan Bu Ayu pada pembicara. Yang pertama, tadi bicara data mungkin perlu juga infrastruktur pendukung ya. Kapasitasnya kita sebagai dosen atau sebagai individu, mungkin kalau datanya masih terbatas 1 GB, 2 GB masih mungkin di laptop kita. Tapi kalau datanya semakin banyak, apa perlu server? Nah, strateginya apa? Server yang tersedia di kampus atau apa? Seperti apa? Konteksnya kita sebagai dosen tentunya. Terus yang kedua, ini mungkin ke bahasa encoding atau program. Saya pernah membaca literatur tentang encoding dari data-data yang bersifat kualitatif. Misalnya tadi mungkin SEPA. Itu mungkin kalau datanya banyak, itu berarti data yang kualitatif itu tetap akan diubah menjadi angka-angka atau kode-kode seperti itu. Karena mungkin misal di biologi juga banyak data-data kualitatif tadi misalnya warna bunga atau bentuk kaki atau bentuk dan seterusnya seperti itu. Terima kasih Pak.
Oke, yang pertama nanti masalah storage ya. Storage itu memang itu pembahasan lain dari big data. Kalau ada yang teknik yang mutakhir itu ya memakai database yang dia itu bisa mengatur sendiri dan memilah sendiri datanya yang disimpan ini itu, jadi lebih menghemat space. Itu ada tekniknya sendiri. Tapi untuk lebih mudahnya ya karena kita tidak berkonsentrasi di situ juga gitu. Itu pertama kita bisa menambah hard disk. Saya dulu minta ke Sensei itu tambah ini 1 tera lagi, tambah 7 tera, tolong belikan gitu. Udah dibelikan gitu, data hard disknya itu dibelikan langsung. Jadi minta apa saja langsung. Dan kalau tidak bisa memakai service cloud. Cloud itu ada yang kayak Google Drive ya, tapi yang premium itu bisa lebih banyak itu. Berapa tera itu ada banyak. Saya kurang tahu persis berapa teranya, yang jelas dia bisa menampung banyak sekali. Kalau di kampus mungkin bisa ditambahkan 1 server ya Pak, server yang dia mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar yang bisa dipakai bersama-sama. Di sini pun kita juga sedang mengajukan ke dekan ini bagaimana dia bisa mau membelikan server yang dengan kapasitas besar dan komputasi yang besar juga. Ya mungkin beberapa strateginya seperti itu Pak. Ya. Yang kedua Pak. Yang kedua, data tadi ya Pak ya. Ya memang kalau selama ini dengan mahasiswa memang seperti itu Pak, dikuantifikasi Pak. Jadi dilihat dari distribusinya. Jadi katakanlah yang A itu berapa distribusinya, di frekuensi kemunculannya gitu. Biasanya di kuantifikasinya seperti itu. Mungkin Bapak juga sama ya, melakukan hal sama ya. Memang seperti itu Pak. Ya, cara paling mudahnya seperti itu. Ya memang harus kuantifikasi. Kuantifikasi dulu. Kuantifikasinya sebelum masuk ke Python atau setelah atau otomatis di Excel kita kuantifikasi nanti otomatis akan diterjemahkan oleh Python. Jadi Python bisa nanti mengubahnya mengkuantifikasinya bisa. Oh bisa. Bisa. Tergantung kita nanti men-setnya itu seperti bagaimana programnya seperti apa. Gitu Pak. Ya terima kasih Pak. Ya. Ya baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan di grup chat dari Pak Mas Huri. Mohon maaf kami belum familiar dengan Python karena ketika menggunakan Python apakah harus ada syarat-syarat tertentu seperti 1. Data harus terdistribusi normal, 2. Data pra dan post perlakuan. Bagaimana memastikan chip yang terpasang di burung tidak mengganggu fisiologis burung tersebut. Itu gimana Pak? Terima kasih. Untuk data itu tadi apakah harus terdistribusi normal atau tidak perlu. Jadi biasanya data mentah, tapi kalau yang namanya big data itu secara otomatis dia sudah kelihatan distribusinya ya karena datanya itu banyak. Jadi tidak perlu ada dihitung distribusi normalnya dulu atau tidak perlu. Dan Python itu pun tools ya, jadi dia hanya membaca data itu saja. Kemudian yang satunya tadi apa? Mbak? Tadi satunya. Yang kedua itu apakah ada syarat tertentu data pra dan post perlakuan? Oh, tidak ada syarat spesifik ya. Kita bergantung penelitiannya ya Pak ya. Penelitiannya apakah seperti apa, tapi secara umum tidak perlu ada. Terus yang ketiga itu adalah tidak mengganggu fisiologis burung. Saya kurang tahu itu yang tahu animal ilmuwannya itu ya, researchernya itu ya, bagaimana
memasangkan chip itu ke dalam burung, tapi tidak mengganggu fisiologisnya burung gitu. Saya rasa mereka paham bagaimana menyetingnya, bagaimana perlakuannya dan sebagainya. Tapi yang saya paham itu datanya itu bisa terkumpul begitu otomatis dan banyaknya. Mungkin seperti itu Bu. Nanti mungkin bisa ditanyakan pada yang sudah melakukan penelitian ini. Ketuanya kalau Jepang itu di Tohoku University, namanya Hashimoto Sensei. Itu dia dan grup-grup di bawahnya itu semuanya melakukan animal tracking, berbagai macam animal, ada kelelawar, ada apa namanya ikan, penguin, dan lain sebagainya. Dan itu saya lihat menarik sekali. Nanti mungkin Ibu bisa dibuka, nanti mungkin ada websitenya itu di Tohoku University, Profesor Hashimoto namanya. Ya, bagaimana dari Pak Mas Huri? Ya, mungkin jika belum ada tanggapan, saya cukupkan. Karena ini mengingat waktu. Selanjutnya, mungkin dari Pak Novanto Yudhistira ada pesan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Kita terjadwal tanggal 2 Juli. Ya. Sebelumnya, setelah ini nanti mungkin PowerPoint akan dibagikan. Terus kemudian sebelum pertemuan kedua nanti kita akan bagikan beberapa tutorial cara menginstal Python dan library-nya, tahap-tahapannya, dan contoh programnya. Nanti kita akan bagikan dulu sebelum pertemuan kedua itu dimulai. Sehingga Bapak Ibu sudah ada bayangan, mungkin ada yang sudah mencoba dulu, sehingga lebih cepat memahamkannya. Dan mungkin nanti akhir pertemuan keempat nanti ada evaluasi sedikit gitu. Ya, mungkin itu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Jadi itu tadi agenda kita untuk pertemuan berikutnya, yaitu tanggal 2 Juli. Harapannya Bapak Ibu semua bisa kembali ikut. Dan kembali saya ingatkan untuk pertemuan berikutnya, dimohon untuk menggunakan laptop atau komputer dengan minimum Windows 10, sistem kerja Windows 10. Begitu ya Pak Novanto? Ya, ya benar. Ya. Ya, karena nanti mungkin ada latihan langsung begitu Pak tentang Python. Ya, Pak Novanto. Ya. Ya, seperti itu. Nanti mungkin untuk materi hari ini nanti akan saya tuliskan dalam sebuah paper gitu ya. Sudah dimintakan oleh Berkala Hayati, nanti akan saya kirim ke sana. Ya. Baik, demikian apakah ada mungkin dari Pak Mas Huri, ada lagi Pak Mas Huri yang mau disampaikan? Maaf Mbak. Iya, dengan Anu. Ya mungkin ada beberapa dosen atau termasuk saya sendiri kan pakai Mac ya, pakai operasi sistemnya Apple ya. Misalnya, saya sendiri sudah menginstal Python. Tapi apa nanti pertemuan berikutnya menggunakan Python itu yang dimaksud Pak? Baik, bagaimana Pak? Ya, tadi kan mensyaratkan Windows. Ya. Kan beberapa dosen mungkin menggunakan laptop Apple ya. Mac ya? Iya Mac ya. Ya, mungkin saya akan coba untuk hadirkan juga bagaimana cara menginstal di Mac, Pak. Iya, karena ada sedikit penampilan, Pak. Makanya mungkin explore ya. Ya, dulu saya juga memakai Mac ya, Pak. Saya baru-baru ini saya memakai Windows. Jadi saya juga selama saya PhD juga saya memakai Mac terus. Jadi ya saya bisa disampaikan bagaimana install itu dalam Mac gitu. Nanti saya coba buat, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Bagaimana Pak Mas Huri? Ada tambahan mungkin? Ya, makasih Mas Yudis atas materinya, sangat bermanfaat sekali untuk biologis Indonesia. Ada beberapa
teman yang chat itu yang menanyakan masa yang kalau mereka misalnya ada kegiatan sekarang bertepatan dan ingin mempelajari ulang ini materi hari ini, mungkin ada rekaman atau gimana bisa di-share nanti di WA. Baik, ya mungkin nanti saya bikin tutorialnya di YouTube. Gitu. Iya. Untuk hari ini di recording. Nanti saya bagikan linknya mungkin dalam waktu minggu depan mungkin Pak ya. Iya. Gitu saja Pak. Mungkin dan mungkin saya akan menuliskan ya dalam tutorialnya bagaimana mempelajari ini, pemrosesan data ini dengan menggunakan Python. Seperti itu. Untuk menemani pertemuan-pertemuan berikutnya itu. Oh iya. Gitu Pak. Makasih Mas Yudis. Iya Pak. Baik. Ya. Bagaimana Pak Masuri? Apa dicukupkan ya Pak ya untuk pertemuan kali ini? Ya, saya pikir waktunya sudah sangat banyak hari ini. Alhamdulillah materinya sangat bagus untuk pengantar. Mudah-mudahan kedepannya bisa untuk aplikasinya ya, Mas Yudis. Teman-teman yang lain mungkin juga bisa mempersiapkan bidang-bidang penelitian mereka. Tentu mereka berbeda-beda dari segi keilmuan dan bidang-bidang tertentu. Mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan hal-hal yang bisa mendukung dikaitkan dengan Python misalnya. Dan kalau misalnya untuk kedepannya malah bisa berkolaborasi dengan Mas Yudis dan tim. Bisa Pak. Bagus lagi. Bisa sekali Pak. Ya saya senang sekali bisa berkolaborasi. Saya berkolaborasi dengan Pertamina dan Telkom University. Itu kemarin untuk orang Pertamina itu orang listrik, teknik elektro, yang Telkom University itu juga elektro juga. Tapi untuk yang natural science ini tentunya menarik sekali kalau kita bisa berkolaborasi. Jadi saya juga nambah cabang juga untuk berkolaborasi. Termasuk yang chip itu tadi yang saya pertanyakan, itu chip seperti itu ada di Indonesia enggak atau gimana? Nah itu kalau chip masalah perangkat keras itu saya kurang tahu Pak, kurang paham. Gitu. Itu mereka, kalau saya dulu memang ada timnya sendiri untuk yang dia itu bikin itu gitu, untuk meng-capture datanya. Kalau saya lihat ada sendiri. Saya belum tahu persis. Nah, secara menarik ya mereka bisa mendapatkan data yang seperti itu ya. Jadi memudahkan juga untuk big data analis itu untuk memproses. Mungkin mungkin bisa mempelajari, mungkin dari saya contohkan tadi dari Hashimoto Sensei, Profesor Hashimoto ya, dari Tohoku University itu mungkin bisa dilihat websitenya, ada mungkin ya Pak ya? Ya Pak. Dan publikasi-publikasinya itu juga. Itu masing-masing ada sendiri kok Pak, publikasi tentang animal behavior-nya itu, dan juga publikasi tentang chipnya itu sendiri juga ada. Dan itu ternyata elektronya itu yang bikin gitu. Jadi kolaborasi itu penting memang, kita dari segala macam bidang itu, nanti kita bisa, kalau kolaborasi, kita bisa menghasilkan sebuah big data. Jadi big data itu hendaknya lah kita berkolaborasi. Mungkin begitu Pak. Iya. Makasih banyak Mas Yudis. Ya. Ya baik, demikian tadi pengenalan awal tentang big data. Harapannya Bapak Ibu sekalian semakin menambah wawasan. Mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal gitu, mungkin bisa dituliskan terlebih dahulu dan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Dari saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari kemarin berinteraksi dalam proses registrasi dan lain-lain ada yang kurang hingga pertemuan kali ini, dan
jika ada yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan langsung di grup WAG atau bisa langsung di chat ke saya langsung. Demikian, selanjutnya saya tutup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua tim panitia, Pak Ketua, Pak Novanto. Mudah-mudahan ini tertarik, ini kolaborasi yang penting ini. Oh iya Pak, iya Pak. Saya terutama tentang taksonomi, identifikasi ini perlu data-data sekunder yang biasa, apalagi identifikasi lokal mungkin ya. Kata Ibu tadi di diversitas itu banyak datanya. Iya Pak, benar. Ya, makasih atas informasi dan ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi. Bapak Ibu atas waktunya, atas ketertarikannya. Terima kasih banyak. Ya. Izin pamit. Untuk Prof. Warno dan Prof. Bambang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat dan membawa barokah. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Prof. Bambang. Ya, terima kasih banyak Pak Novanto. Terima kasih Bu. Pak Bambang, Pak Mas Huri. Terima kasih Bu. Mohon diri. Ya, terima kasih. Bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mohon izin. Ya. Saya mohon izin ya Bu ya. Iya. Oke.